Shalom, selamat pagi jemaatnya kasih Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam doa pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan selalu dilimpahkan bagi kita yang percaya kepadanya. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Bertobat dari Kehidupan yang Lama. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 9-14 berbunyi demikian. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Saudara-saudara, Paulus menyatakan pembelaannya di hadapan Raja Agripa bahwa semula dia adalah orang Yahudi dari sekte yang paling keras, dari kaum Farisi. Dia adalah orang yang menentang dan menyiksa serta membunuh orang-orang Kristen. Dan dia berpikir bahwa itu adalah tindakan yang benar. Bahwa bahkan dia setuju kalau orang-orang Kristen itu yang dianggap sebagai bidat sesat, sempalan dari kelompok Yahudi, dihukum mati. Tapi ternyata apa yang aku lakukan dulu itu salah di hadapan Tuhan. Nah, apa yang Paulus katakan itu sebetulnya cocok seperti apa yang Yesus ucapkan dalam Yohanes 16 ayat 2 yang berkata, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Bayangkan, membunuh orang itu dosa, tapi akan ada waktunya. Orang membunuh orang lain malah dianggap menyenangkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berbuat bakti kepada Tuhan. Zaman itu juga dialami oleh kita sekarang. Orang-orang yang menganiaya orang Kristen itu dianggap melakukan bakti kepada Tuhannya. Padahal Allah itu adalah Allah yang kasih, yang tidak memaksakan kehendak, berbuat onar seperti itu. Dan agama melakukan hal itu, tetapi Allah yang kasih tidak melakukannya. Nah, tetapi titik balik pertobatan Paulus terjadi ketika dia mendapatkan surat kuasa untuk menangkapi orang-orang yang ada di Damsyik di Syria. Pada siang hari bolong itu aku melihat cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari. Dan kemudian ada suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, Paulus itu awalnya memaksa orang untuk menyangkali imannya, menghujat Yesus. Dan di abad pertama banyak orang yang mati syahid karena perlakuan orang Yahudi dan orang Romawi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka paksa orang Kristen untuk menghujatnya. Paulus kemudian menceritakan masa lalunya yang gelap itu, yang akhirnya diubah oleh Kristus. Yang dia tahu ternyata adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Nah, ini menjadi kesaksian yang menarik. Karena dia dulu hidup di dalam kegelapan, tapi sekarang dia hidup di dalam terang. Saudara, kadang ada bandar narkoba yang melakukan banyak kejahatan, kemudian bertobat jadi orang Kristen, bersaksi. Kesaksiannya spektakuler kan? Atau yang kalau menarik di negara kita adalah kesaksian misalnya dari Islam jadi Kristen atau Kristen jadi Islam, lalu menjelek-jelekan agama lama. Dianggap ini tindakan heroik begitu saudara. Padahal kadang-kadang itu cuma dilebih-lebihkan saja. Saya mau bilang begini, menceritakan perubahan di dalam Kristus dari kehidupan lalu menjadi baru di dalam masa kini tentu sesuatu yang baik. Tapi kalau hidup saudara tidak terlalu gelap, jangan digelap-gelapkan. Maksudnya ngarang seakan-akan masa lalu saudara begitu busuk dan sebagainya. Sampai akhirnya orang bilang,
Dahsyat sekali ya kejahatan masa lalu. Tapi luar biasa. Sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara ngarang dalam kesaksian, engkau melebih-lebihkan, Tuhan tidak dimuliakan. Tuhan tidak bisa diagungkan melalui kebohongan kita. Lagi pula, kadang-kadang ada orang Kristen bilang, ya saya memang orang berdosa, tapi ya baik-baik aja gitulah, nggak terlalu jahat-jahat amat, ya nakal-nakal dikit, akhirnya ditangkap sama Tuhan. Rasanya minder kalau nggak bisa cerita kegelapan masa lalu. Saudara nggak usah minder. Paulus bilang, apa yang dulu kubanggakan, sekarang kuanggap sampah karena Kristus. Loh, sampah kok dibangga-banggakan? Ya, yang penting itu adalah perubahan yang saudara alami sekarang di dalam Kristus. Bagaimana hidupmu makin lama makin seperti Tuhan Yesus. Itu yang kita harus ceritakan. Perubahan karakter, mungkin dari nggak sabar jadi lebih sabar. Jadi cuek, nggak peduli kepada orang yang menderita, menjadi penuh belas kasihan, simpati, dan rela menolong orang lain. Itulah perubahan yang kita harus alami dalam kehidupan kita. Ayo saudara, kalau engkau pernah punya hidup yang lama, engkau harus bisa ceritakan before and after. Bagaimana dulu saudara hidup di luar Kristus? Gimana peristiwanya saudara bisa percaya Yesus? After that, setelah itu, apa perubahan yang terjadi setelah kita beriman kepada Kristus? Tiap orang punya story yang berbeda. Ceritakan itu untuk mengagungkan Yesus, bukan untuk membanggakan diri kita, apalagi mengagung-agungkan masa lalu kita yang gelap. Dan ketika Saulus mendengar perkataan Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan kemudian berkata, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Apa maksud ayat ini ya? Sukar bagimu menendang galah rangsang. Jadi begini saudara, zaman dulu itu kalau orang sedang membajak sawah dengan lembu, maka dia suka membuat tongkat runcing yang ditempatkan di belakang lembu itu. Sebab kadang-kadang ada lembu yang suka berontak, dia menendang-nendang. Dan setiap kali dia menendang ke belakang melawan, dia akan sakit sendiri karena tongkat runcing itu akan dia hantam gitu. Nah makanya Tuhan bilang, percumalah kamu Paulus melawan aku, makin sakit kamu, prosesnya makin pedih, udah taat aja kepada aku. Kira-kira itu maksudnya saudara. Nah dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29, Yesus berkata demikian, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Zaman dulu kalau orang membajak sawah seringkali melakukannya melalui sepasang lembu. Lalu dikenakan kuk, yaitu balok kayu di atas leher daripada lembu satu dan lembu dua bergabung menjadi satu. Dan seringkali saudara, lembu itu dipadankan yang sudah senior sama yang lebih junior. Yang junior ini kadang-kadang bawa maunya sendiri, mau ke kiri, mau ke kanan, tidak lurus sehingga tanah itu bisa dibajak dan menjadi lebih gembur, subur untuk ditanami. Yang masih muda ini nggak mau taat, mau ke kiri kanan. Sedangkan yang lembu yang lebih tua, yang lebih pengalaman tetap jalan lurus. Akibatnya saudara-saudara, kalau yang muda ini terus berontak, maka dia akan lecet bagian lehernya. Lalu mungkin lembu itu yang tua bilang gini sama lembu muda, lembu, aku dulu suka berontak-berontak seperti kamu, tapi percuma, nggak ada hasilnya, malah lebih capek, lebih nyeri. Udahlah, akhirnya aku sadar kalau aku taat sama perintah majikan, cepat beres kerjaan kita, lalu kita dapat makanan yang lebih enak, kita dipuji-puji sebagai lembu yang taat. Kadang-kadang saudara, kalau kita belum dewasa di dalam Tuhan, berontak sana sini, maunya banyak, rasanya bisa lebih begini begitu. Tapi kalau kita sadar, kuk itu Tuhan taruh di leher kita supaya kita taat, nurut sama perintah Tuhan. Akhirnya ada hal-hal baik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Taat saja itu yang penting, jangan berontak. Apalagi menendang-nendang ke belakang. Karena ada galah rangsang, yaitu tongkat yang lancip
kayu yang tajam yang akan membuat kita lebih sakit. Siapa di antara saudara yang merasa bahwa Tuhan sedang memanggil engkau untuk taat, bertobat, meninggalkan dosa, melayani Tuhan, melakukan satu tindakan, tapi sampai hari ini engkau berusaha melawan, menentang, engkau rugi sendiri, saudara-saudara. Taati saja kehendak Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik. Karena itu tinggalkan masa lalu yang penuh dengan kegelapan, hidup di dalam terang, kehidupan Kristus pada masa kini, taat kepada perintahnya, layani Dia, sehingga kita mengalami kehidupan yang penuh dengan kelimpahan dan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Siapa di antara saudara yang mau tinggalkan hidup lama, hidup baru dalam Kristus? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Engkau telah mengeluarkan kami dari gelap, membawa kami dalam hidup yang penuh dengan terang kemuliaan. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Sekarang kami akan mengucapkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.